Halo semuanya, senang sekali di episode Titik Terang kali ini kita kehadiran William, yaitu salah satu orang yang menurut saya bukan saja dia itu adalah pionir di CNI dalam artian angkatan muda ya, tapi juga membawa sebuah gagasan baru di mana sebagian besar di antara kita lebih mengenal dia lewat Success Forum. Mungkin buat teman-teman yang sudah pernah join Success Forum, sudah sering lihat pembicara satu ini. Dan kebetulan di CNI sendiri, dia adalah salah satu orang yang membawa suatu visi baru, yaitu mix marketing konsep. Seperti apa hari ini Kotomi di Titik Terang akan mewawancarai dia. Jadi teman-teman simak ya, karena Kotomi yakin dalam beberapa menit berikut ini, kalian akan dapetin insight yang menurut saya keren banget. Karena William sebelum masuk di dunia yang satu ini, dia juga pernah berbisnis. Dan kabar yang kurang mungkin terdengarnya kalau di dunia pengusaha wajar, tapi kalau di dunia yang baru mau memulai bisa jadi ketakutan. Nah, pengen tahu nih seperti apa ya. Halo Will. Hey, thanks for having me kok. Thanks for having me. Iya. Oke, Will. Jadi Kotomi pengennya seperti biasa. Biar teman-temannya menggali aja siapa William Bivandi gitu ya. Aku mau langsung mulai pertanyaan. Aku pernah dengar ini isu aja gitu ya. Bahwa kamu pernah membuka bisnis dan di bisnis sebelumnya itu, sebelum kamu di MMC CNI ini, kamu sempat katanya tanda kutip bangkrut. Apa benar itu? Betul. Ya. Ya. Bisnis minuman ya, kalau nggak salah ya. Saat itu saya jalanin bisnis franchise untuk bubble tea. Bubble Jadi, tea. F&B lah. Waktu itu lagi tren di Indonesia ya. Betul. Will, kalau boleh tahu, apa sih yang bikin kamu pertama kali, itu bisnis pertamamu? Itu my very first business. Ya. Oke. Ya. Waktu pertama kali kamu mau ngambil keputusan seperti itu, apa yang mendasari kamu? Jadi gini, kalau sebetulnya saya kan sudah sering bekerja gitu ya. Iya. Pas lagi kuliah juga saya banyak ambil part time kok. Oke. Saya kerja di tempat pizza juga pernah gitu Iya. ya. Terus saya juga pernah kerja di satu startup juga pernah Oke. gitu kan. Jadi saya juga pernah merasakan gimana feelingnya menjadi seorang karyawan. Nah, saya pengen punya pengalaman nih bisnis gitu ya. Kebetulan saat itu saya dapat satu opportunity untuk ambil franchise ini gitu ya, franchise bubble tea ini. Jadi saya pikir ya why not juga gitu kan. Mumpung usia saya masih muda, baru lulus kuliah, waktunya juga masih panjang gitu kan. Jadi kenapa enggak lagi muda-mudanya saya pakai waktunya untuk bisa mulai bisnis gitu kok. Berarti bubble tea ini bukan karena kamu tertarik, tren, hobi di bidang F&B, tetapi memang ada sebuah passion, panggilan untuk bisnis gitu, dan kamu masuk di situ. Jadi fun fact, ini mungkin banyak orang yang nggak tahu tentang saya gitu ya. Saya sebetulnya tuh bukan orang yang bisa dikatakan suka F&B kok. Oke. Karena bukan suka F&B. Iya, karena sebetulnya saya Tapi suka ngajak Koko makan. Oke. iya itu pelari cerita ya kok ya. Ya. Dan sebetulnya saya juga lactose intolerant. Saya lactose intolerant, berarti saya sebetulnya nggak cocok lah kalau jalanin bisnis seperti minuman bubble tea ya, karena kan ya kita tahu sendiri kalau bubble tea itu kan mengandung susu. Sedangkan setiap kali saya minum susu saya langsung diare gitu kok. Laktos. Ya, jadi ya itu yang menjadi kendala juga di awal. Tapi ya saya memang tadi yang kau bilang, saya memang dari awal pengen coba bisnis. Bisnis apapun lah, mau bisnis F&B ataupun bisnis retail ataupun bisnis e-commerce, apapun bisnis yang memang saat itu lagi datang, ya saya akan ambil itu gitu. Ya. Disclaimer ya. Dari yang Kotomi tahu dan perjalanan Kotomi mengenal William, mungkin William dulu masih kecil itu isi ringtone di tempat tokonya Kotomi gitu ya, ibaratnya ya. Saya cukup mengenal William lama gitu ya, apalagi punya ayah ibu yang menurut saya sangat bagus lah dalam edukasi. Terlahir di sebuah keluarga yang boleh bilang bukannya berkecukupan lagi, amin, kaya raya. Seringkali orang bilang itu adalah privilege-nya seorang anak Gen Z yang, wah kamu enak nih lahirnya, ya lu bisa bacot apa aja deh. Tetapi kan bagaimana dengan kita yang terlahir di keluarga yang tidak berada. Nah, kalau boleh Kotomi tahu nih William, kalau menurut pendapat saya loh, sebenarnya anak yang terlahir di keluarga yang kaya raya, itu malah double loh kesulitan yang ada. Kalau in my opinion ya, menurut William bagaimana? Karena gini, kalau dari miskin atau dari susah orang tuanya, anaknya kemudian merantau dan berhasil di ibu kota, ini ada ya yang seperti itu oke lah gitu.
Tetapi kalau yang orang tuanya sudah punya background, punya pabrik, punya sesuatu yang kuat gitu ya, anaknya mau ngapain aja, sukses dibilang itu bonceng bapaknya, bahkan baru-baru ini ada yang viral gitu ya, lu dasar lu, ngejilat bapak lu aja gitu ya. Tapi kalau nggak sukses, dibilang bodoh gitu ya kan, dan nggak bisa melanjutkan legasi orang tua. Menurut Koko itu 2 kali lipat sebenarnya beratnya. What do you think? I think it's privilege ya. Pertama-tama I think it's a privilege karena banyak orang yang mungkin tidak punya kesempatan yang sama seperti saya untuk bisa sekolah ya kan, untuk bisa mendapatkan education. Dan menurut saya education itu bukan hanya sekedar akademis ya, tapi education juga secara how kita membawa diri kita sendiri ya, dan cara kita bisa berinteraksi, komunikasi dengan orang lain, culture yang sudah dibangun di dalam keluarga itu menurut saya sangat valuable. Jadi saya rasa ini merupakan satu privilege lah bagi saya. Punya orang tua yang kaya itu privilege. Betul, pasti ya. Udah kita tidak bisa pungkiri lah kok. Apalagi tinggal di Indonesia sekarang serba. Karena nggak ada pilihan ya. Udah kita mana tahu kan. Ya, jadi ya saya kalau ditanya, lo hoki lah, ya memang betul. Mungkin memang betul. Bisa dikatakan hoki gitu kan. I cannot do anything about it. Tapi at the same time, saya juga merasakan yang seperti tadi Koko bilang, apakah menjadi satu beban atau tidak? Menurut saya ini satu responsibility ya, Kok ya, bukan beban. Karena kan kalau beban konotasinya negatif. Bagi saya satu responsibility, ya saya harus bisa membawa diri saya sendiri dengan cara yang baik ya, tidak sombong, tapi juga tetap ada keinginan untuk bisa belajar, untuk bisa memahami semua kalangan juga. Dan bagi saya ini satu tanggung jawab yang besar gitu, karena pasti saya mau melakukan apa-apa pasti orang sorot saya gitu kan. Jadi ada perasaan takutnya juga gitu. Ada perasaan takutnya juga. Gimana cara mengatasinya? Ya makanya saya coba selalu menjaga image ya mungkin ya. Maksudnya kena mental nggak istilahnya? Kena mental gimana maksudnya? Jadi gini, kamu udah lakukan apapun yang terbaik menurut kamu. Tetapi mungkin dari sisi ya apa yang sudah diberikan kepada kamu, mereka kontra. Let's say misalnya company kontra dengan kebijakanmu. Lalu kamu coba rintis bisnis sendiri, ternyata bisnis di pasaran pun seperti tadi tidak berjalan dengan baik. Nah itu menjadi, orang bilang kalau di episode kita kan titik terang ya. Itu menjadi kegelapan nggak sih buat kamu? Gue ngapain aja kayaknya salah deh gitu. Gue berusaha gini, sukses, orang bilang katanya, lu dasar orang tua aja yang gitu. Gue udah berusaha bagus di perusahaan. Iya kalau kebijakannya oke, diterima, itu udah biasa gitu. Tapi kalau misalnya gue bawa sesuatu yang baru dan itu gagal, wah dasar kurang pengalaman. Itu kena mental gak sih kayak gitu? Berat gak gitu buat kamu? Mungkin saya tahu dari kecil ya kok. Maksudnya sebelum saya masuk ke dalam dunia kerja saya sudah aware dengan hal ini. Gitu. Tapi memang kalau ditanya kaget atau enggak, kaget lah kok. Apalagi saya kan mungkin masuknya di dalam bisnis yang memang benar-benar harus ya mengerti lapangan begitu kan. Saya di sana jadi banyak masuk ke dalam kalangan-kalangan yang mungkin saya belum pernah tuh. Saya dulu kalau ditanya nih secara geografis gitu, Indonesia ini di mana, kota ini ada di mana kota ini, saya nggak bisa jawab kok. Karena kamu udah sempat sekolah luar negeri gitu ya. Iya, dan saya nggak ada pelajaran mengenai geografis Indonesia di dalam sekolah saya dulu pas lagi SD sampai SMA pun gitu kan. Jadi kaget pas saya masuk ke dalam dunia kerja, apalagi dunia bisnis, ternyata seperti ini ya. Nggak sama sekali seperti apa yang saya pelajari di kuliah. Di kuliah misalkan diterapkannya tapi kalau kita terapin di Indonesia dengan cara seperti ini, itu tentu nggak akan jalan gitu. Jadi saya rasa ada banyak hal yang saya kaget. Saya harus adjust sendiri lagi, dan itu kaget dan bikin lelah juga sih kadang-kadang. Kalau tentang bisnis kamu, nanti mungkin di episode bersama Kotomi kita bahas bisnis yang lebih mendalam ya, tentang bisnis yang bubble tadi. Sekarang sekali lagi Kotomi mau menggali lebih dalam privilege-nya seorang anak yang terlahir dari keluarga yang bagus itu ketika dia mau rintis bisnis, katakanlah bankrupt. Kemudian dia berusaha melanjutkan legasi orang tua untuk mengembangkan. Bukankah itu sebuah tantangannya besar? Apa yang bikin kamu akhirnya daripada gue berbisnis lagi atau kamu mengambil pilihan bisnis, kamu akhirnya gue akan memajukan CNI. Apa itu? It's definitely a constant battle kok. Jadi dari awal memang saya pengen sama seperti banyak anak muda yang lain gitu ya. Papa mamanya punya bisnis gitu kan. Mau bisnis kecil, bisnis besar tetap aja bisnis gitu kan. Mungkin orang tua ada ekspektasi nih. Anak harus melanjutkan bisnis orang tua, apalagi sudah dirintis sekian lama begitu kan, dan susah payah
Papa udah bikin selama ini nih, kenapa kamu nggak mau lanjutin? Gitu kan yang sering kali kita dengar di YouTube lah atau di mana gitu. Bagi saya juga pengen make a name for myself dari awal. Jadi maksud saya tuh saya pengen punya nama sendiri kok. Jadi nggak ngedompleng nama orang tua. Jadi saya pengen, makanya dari awal saya pengen cari kerjaan sendiri juga. Dan saya memang betul saya dapat pekerjaan di satu perbankan yang cukup ternama juga. Oh, udah sempat kerja ya, as a profesional ya? Iya, dan saya juga sempat jalan bisnis ini juga tanpa dibantu orang tua juga, yang bisnis yang tadi, yang bubble tea itu. Nah, tapi memang gak gampang aku ya. Apalagi kalau sekarang namanya di bisnis di dalam era ini sangat susah gitu, sangat kompetitif. Jadi ujung-ujungnya I have to make a decision, ya kan? Apakah memang saya mau lanjutin di dalam bisnis sekarang, which is not wrong, ya nggak ada salahnya dong kalau memang saya mau bergelut di dalam bisnis ini, dan memang suatu saat saya yakin akan berhasil, ya kan? Atau saya memilih untuk meneruskan yang sudah ada. Dan opsi yang kedua ini bagi saya juga bukan sesuatu hal yang mudah, karena ya kalau memang company stable aja, terus ya memang sudah stabil lah ya, company sudah mapan begitu kan. Ya saya masuk mungkin tidak bisa memberikan dampak yang bagaimana, ya saya juga nggak mau gitu. Tapi saat ini saya merasa satu tantangan yang luar biasa yang ada di CNI ya. Jadi di CNI ini kan sekarang kita lagi mengalami satu perubahan yang cukup besar ya kok ya. Dan saya merasa dengan saya berkontribusi di CNI ini, saya bisa memberikan dampak yang besar buat perusahaan. Gitu. Will, pernah kerja sebagai profesional. Satu advice Will buat mereka yang di profesional berapa lama? Sempat kerja di perbankan atau pernah ikut orang? Pernah juga ya. Berapa lama di dunia profesional? Pernah berapa lama? Kurang lebih setahun sih kok, nggak gitu lama. Setahun aja ya. Apa satu advice yang bagus buat teman-teman kita yang di dunia profesi sebagai ini ya? Yang menjalankan aktivitas sebagai profesional itu apa dari pengalaman William yang boleh dibagikan? Yang menurut saya yang pertama kita harus proaktif ya. Saya lihat banyak masyarakat yang di Indonesia, apalagi yang profesional, itu mereka takut kok untuk bertanya, takut untuk mengutarakan pendapat, takut untuk minta posisi mungkin gitu ya. Oh, takut minta posisi ya? Maksudnya kayak apa, Will? Jadi begini kok, maksud saya tuh bukannya kita langsung ngomong ke atas, gue mau posisi ini ya, itu kan mungkin kurang ajar ya. Tapi bagi saya adalah sebuah hak kita gitu loh, untuk kita tuh mau berkembang di dalam karir. Ya kan semua orang pasti mau berkembang di dalam karir. Dan saya sebagai seorang profesional juga mau berkembang di dalam karir. Jadi bagi saya, apa yang perlu saya lakukan sebagai seorang profesional ya, saya perlu bertanya kepada atasan saya, apa yang saya bisa lakukan untuk bisa naik ke posisi ini. Pak, saya punya harapan nih ya Pak ya. Ini kan mungkin harapan saya pengen naik nih, misalnya ke posisi manajer. Ya, nggak bisa pungkiri Pak, itu berkaitan dengan gaji lah. Begitu kan, karena ya saya mau kualitas hidup saya juga lebih baik lah, atau apapun itu gitu kan. Nah, tapi menurut Bapak nih Pak, sebagai atasan saya punya opportunity nggak Pak? Saya punya chance nggak untuk bisa naik ke posisi itu? Dan kalau memang saya punya, apa yang perlu saya lakukan? Nah, itu yang saya lihat jarang dimiliki oleh orang Indonesia. Orang Indonesia seringkali nunggu gitu kok. Nunggu dikasih kerjaan, gua kerjain. Nunggu dikasih apa? Kalau menurut saya orang Indonesia perlu lebih proaktif. Kita sebagai karyawan perlu lebih proaktif, ambil inisiatif. Kalau nggak ada kerjaan, minta kerjaan kepada atasan, gitu. Kata kunci tadi ya, berani untuk coba bertanya apa yang bisa saya kontribusi lagi, baru kemudian kita lihat ya, apa kemungkinan dari, maksudnya gini, jadi setidaknya ini buat kotomi ya, ini bagus nih insight-nya teman-teman ya. Coba sekali-sekali kamu bertanya, menurut atasan kamu, ada nggak hal yang bisa kamu upgrade untuk support? Nah, dan itulah yang akan nanti menghantarkan kamu ke jenjang berikutnya, dan juga tentunya gaji ya, Will. Karena gitu kalau kita bisa memberikan value yang lebih besar bagi perusahaan yang kita kerja, sudah pasti perusahaan itu akan lebih mempercayakan kita untuk project-project yang lebih besar, gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti ada someday ada opportunity buat career advancement atau promosi, pasti dari sekian banyak karyawan-karyawan ada, nama yang pertama yang muncul di pikiran atasan kamu siapa? Ya pasti kita, gitu kan. Karena kita sudah sering kali menawarkan diri kita untuk ya membantu perusahaan. Ya udah pasti itu memberikan value yang lebih bagi perusahaan kita. Bagaimana kalau misalnya dikatakan oleh tim wakil justru katanya, dasar kamu cari muka? Ya, bukan atasan. Ya bagi saya itu bukan urusan kita. Ya mau orang ngomong itu cari muka ataupun cari muka, kita mau promosi atau tidak promosi, itu orang pasti akan selalu komplain, dan orang pasti akan ngomong di belakang. Jadi lu nggak ngapa-ngapain juga dia komplain ya. Ngapa-ngapain juga pasti lu mah bocah lah di sini cuma kerja doang, cuma buat terima nasib lewat-lewat aja gitu kan, gaji cuma lewat-lewat aja di dompet. Jadi bagi saya ya
it's our responsibility. Yeah. It's our responsibility for our family. Yeah. Kan kita pikirkan kita kerja untuk siapa? Kita kerja buat keluarga kita. Yeah. Ya kan? Apakah kita lebih pentingin image kita di kantor atau lebih pentingin anak kita, istri kita bisa makan atau enggak? Oke, Gitu loh. Kan menarik. bagi saya lebih penting untuk kita bisa pentingin keluarga. Jadi ya mau apapun orang ngomong di kantor ya itu not our part. Oke, itu profesional. Ya. Sebagai pengusaha yang pernah sukses tapi juga pernah gagal, Ya. apa satu advice yang bagus buat teman-teman supaya Oke. tidak terjebak? Karena sekarang gini, banyak orang bilang gini, lu ngapain kerja di kantor? Jamnya segini-segini. Mendingan financial freedom, kerja sendiri, berbisnis dan sebagainya. Kenyataannya bangkrut karena nggak punya pengalaman yang cukup. Nah, kalau buat William yang sudah jatuh bangun di bidang bisnis, apa satu advice yang buat teman-teman khususnya para pemula, pengusaha yang lagi jalankan bisnis maupun pengen jalanin bisnis apa? Oke. My advice is fall fast, fall forward. Fall fast, fall forward. Iya. Oh, wow. Maksudnya gini kok. Kalau kita takut kegagalan, ya kita udah nggak usah main bisnis deh. Gitu. Oke. Tapi kalau memang kita nggak takut, ya secepatnya kita ambil resiko itu dan kita secepatnya kita jalan bisnis. Kalau kita pun gagal, cepat gagalnya. Jadi jangan terlalu lama bertele-tele untuk menunggu maju mundur. Kalau memang ada keinginan untuk jalan bisnis, jalanin dulu aja. Masalah gagal atau berhasilnya itu urusan belakangan. Yang penting mulai dulu aja. Tapi kalau memang ujung-ujungnya memang gagal, ya nggak apa-apa. Cepat kita harus get back up, ya kan? Dan maju lagi. Oke. Itu yang pertama, fall fast. Yang Fall kedua, fast. fall forward. Itu maksudnya adalah kalau kita sudah jatuh, kita sudah gagal, jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama lagi kedua kalinya. Atau menghakimi diri tuh. Atau menghakimi diri. Iya. Don't blame yourself too much gitu ya. Iya. Mungkin memang di bisnis yang pertama atau bisnis yang kedua memang gagal. Iya. Kan? Tapi every time we do business itu one step closer to success. Iya. Ya kan? Jadi kalau kita mau fall, ya kita maju ke depan, kita fall Iya. forward. Jangan sampai kita, menyesal. Kenapa kemarin saya melakukannya ini, kenapa tidak melakukannya ini? Udah nggak usah menyesal. Lihat ke depan aja gitu ya. Iya. Apa yang bisa saya lakukan berikutnya? Iya. Itu sih kok. kurang lebih. Atau teman yang baik akan tetap menyertai kita ya. Pasti. Ibaratnya dulu William bisnis pas Kotomi inget tuh, yang bubble itu kan hari pertama pembukaan Kotomi datang. Ya, Tapi apakah dengan tutupnya gerai itu persahabatan kita hilang? Enggak. betul. Yang ada malah ini menghantarkan ke next level gitu ya. Yes. Fall fast. All fast. Oke. Berarti boleh nggak Kotomi ambil kesimpulan gini, bisnis itu pasti gagal. Kalau sampai sukses itu adalah bonus. Iya nggak sih? Gimana? Iya, jadi maksudnya gini, mindset ini harus dimiliki mereka yang dari profesional pengen jump wheel, Iya. karena banyak mereka itu juga dengerin, ya ini disclaimer bukan tentang motivator, Iya, iya, tetapi mereka datang ke acara yang baik, motivatornya tujuannya baik. Ayo kamu jump, pindah kuadran, jangan kerja sebagai kuli pagi siang malam, kerja keras tidak menghasilkan. Padahal menurut Kotomi kerja keras itu menghasilkan pengalaman, Ya. kan bener ya? Pengalaman yang bisa bikin kamu punya uang, akhirnya kamu bisa belajar dan kerja cerdas kan? Nah, jam aja, langsung bisnis saja, ternyata bangkrut kan? Nah itu kan kesian sekali. Kasihan. Insight yang bisa Kotomi dapetin dari William, kalau kalian yang para profesional pengen masuk ke dunia bisnis, boleh. Sadari dulu, bisnis pasti gagal. Kalau sampai sukses, itu bonus. Gimana, Will? Setuju? Ya menurut saya kita perlu mempersiapkan diri. Bisa beda gitu ya, bisa beda ya. Kita perlu mempersiapkan diri dan kita harus mempersiapkan diri kalau memang gagal, ya memang itu salah satu kemungkinan yang ada gitu ya. Jadi jangan terlalu kaget, jangan merasa aduh kenapa gagal. Ya memang itu wajar kan 98% wajar ya. 98% of businesses fail. Yeah. Ya kan the first business fail. Jadi bukan sesuatu hal yang waduh saya kayaknya orang paling bodoh sedunia. Enggak begitu. Sebetulnya orang kalau bisa berhasil ya itu memang satu bonus lah bisa dikatakan. Tapi bagi saya begini kok, tadi menarik sekali yang kok Tommy bilang. Orang yang mau jump dari profesional ke dalam industri bisnis. Bagi saya nggak semua orang itu harus melakukan jump itu ya. Mungkin orang menemukan keberhasilan atau kesuksesan itu dengan cara mereka sendiri ya. Kalau memang orang sudah suka bekerja dan memang dari sana dia bisa menemukan satu contentment, satu value di dalam diri dia sendiri, ya dia nggak harus banget jump ke bisnis. Bukan berarti kalau bisnis itu akan berhasil ya gitu ya. Jadi memang semua orang ada jalannya masing-masing sih menurut saya. Gitu sih kok. Berarti dengan kata lain, kalau kamu sebagai profesional gajimu sudah besar, ya kerjalah yang baik sebaik mungkin gitu ya. Nggak harus jump ke bisnis. Cuman
Nah, sekarang serunya nih. Orang bilang gini, tapi kalau saya kerja kayak begini terus zona nyaman, gak ada perkembangan. Ya. Saya pengen challenge, pengen bisnis, tapi sebisa mungkin jangan sampai tiba-tiba gaji saya udah kumpulin habis semua, saya masuk ke instrumen investasi yang salah atau bisnis tiba-tiba bangkrut karena kurang pengalaman. Saya lihat William ada membawa sebuah konsep baru bahwa profesional juga bisa berbisnis. Dan ini bukan konsep MLM yang notabene ibaratnya kita tahu lah ya, Will, langsung open aja bahwa di Indonesia sekarang kata MLM itu agak disingkirkan dari kaum Gen Z. Tapi William membawa suatu konsep baru tentang MMC. Nah, kalau boleh tahu, buat Kotomi itu seru. Sesuatu yang sifatnya online dilakukan secara persuasi dengan offline, dan aku rasa ini paling cocok kalau William yang membahas nih, karena konsep ini dibawa oleh kamu, mix marketing konsep. Seperti apa itu, Will? Oke, jadi mix marketing konsep ini tuh simpelnya satu perpaduan kok. Kayak kalau kita makan gado-gado deh. Gado-gado kan ada tahunya, ada tempenya, ada kerupuknya, ada sayurnya juga gitu ya. Jadi sama seperti mix marketing konsep ini, di mana kita memadukan konsep-konsep bisnis yang konvensional dengan bisnis-bisnis yang modern gitu. Jadi di dalam MMC ini itu sangat fleksibel kok. Orang bisa menjalankan bisnis melalui online ya, seperti contohnya melalui e-commerce ya, lalu melalui affiliate marketing, afiliator yang lagi tren sekarang ya, gitu kan. Live streaming juga bisa gitu. Dan juga memadukan dengan bisnis-bisnis konvensional. Kalau kita tahu konvensional seperti retail, kemarin baru aja ada acara PRJ gitu ya. Contoh retail. Itu contoh retail. Ada juga bisnis to bisnis gitu kan, ekspor, import dan lain sebagainya. Itu sisi konvensionalnya. Jadi di dalam MMC ini kita melihat ada banyak plusnya dari masing-masing konsep bisnis yang ada. Dan kita di sini kita mencampurkan semuanya menjadi satu gitu. Apakah ini lahir dari hasil pergumulan kamu yang pernah menjalankan bisnis as a profesional pernah, lalu kamu terpikirkan, what if gitu? Kalau as a profesional, gue tetap bisa sebagai seorang pebisnis untuk ibaratnya menyiapkan kapal cadangan lah. Andai kata one day gue kerja baik-baik, tapi gue di fire, diberhentikan, ya, gue masih ada sebuah sekoci untuk gue berjalan. Kira-kira begitu? Kemarin pas saya jalanin bisnis yang minuman itu kok, itu channel penjualannya hanya ada 2. Ya pasti ya, yang semua orang yang jalan bisnis minuman atau makanan tahu ya. Pasti yang pertama tuh melalui walk-in customer. Walk-in customer perlu orang datang beli atau offline lah bisa disebut seperti itu kan. Dan yang kedua tuh melalui pesanan dari aplikasi-aplikasi ya, seperti GoFood lah dan yang lain-lain. Jadi itu seperti online-nya begitu kan. Dan saya lihat itu sangat terbatas kok. Hanya ada 2 channel saja. Contohnya kemarin pas lagi PPKM tuh ya, pas lagi COVID. Saya buka gerai pertama tuh saat lagi COVID. Bayangkan kok, itu pas lagi COVID 70% dari customer itu nggak ada di sana. Tapi tetap harus bayar sewa di mall full. Ya kan? Dan itu setengah mati jalaninnya karena bisa dibilang 90% dari sales saat itu di dalam satu gerai itu tergantung pada penjualan online saja. Itu pun dari satu aplikasi saja gitu kan. Jadi saya lihat ada banyak kekurangannya dari bisnis-bisnis yang memang hanya mengandalkan 1 atau 2 konsep channel seperti itu. Jadi di dalam MMC ini kita melihat ada bagusnya nih dari affiliate marketing. Ada bagusnya nih dari live streaming. Dibikin minimal ya resikonya gitu. Minimal resikonya. Jadi bagi orang-orang yang memang kita tahu lah kalau orang-orang mau jalan bisnis itu pasti nggak ada satu formula yang works. Mungkin bagi saya, let's say saya suka e-commerce, e-commerce works. Mungkin bagi orang sebelah saya nggak ngerti nih e-commerce. Saya bisanya cuman main HP aja, di WhatsApp aja. Nah itu mungkin bagi orang itu works. Mungkin bagi orang yang lain, saya sukanya jualan di toko nih, gitu kan. Jadi semua orang punya gaya style yang berbeda-beda. Cara jualnya boleh. Cara jualnya berbeda-beda. Tapi di CNI ini kita mengakomodir semuanya itu supaya kita bisa memasarkan produk-produk yang memang berkualitas. Tetap ada satu arah gitu ya. Sudah punya produk yang ada ibaratnya teruji lah. 30 tahun lebih. Dari pengalaman sebelumnya itu juga laku di pasaran. Tinggal sekarang William mengarahkan teman-teman khususnya yang pengen coba sistem MMC ini dibimbing. Bisa belajar dengan William ya? Bisa banget gitu ya. Karena saya melihat bahwa ada banyak orang yang jalan bisnis itu nggak punya bimbingan kok. Nggak punya komunitas, nggak punya mentor. Dan saya rasa ini sangat diperlukan zaman sekarang. Banyak entrepreneur yang merasa lonely atau merasa kok kayak gua di dalam satu gua yang sendirian gitu ya. No one understands me. Di dalam titik gelap, betul.
I cannot see the light at the end of the tunnel gitu. Dan saya sendiri merasakan itu dulu pas saya jalanin. Pernah ya? Iya. Oke. Saya dulu merasa begitu. Jadi ya di dalam konsep MMC ini ya kita mengakomodir itu dengan cara ya kita memberikan pelatihan-pelatihan dan kita benar-benar sungguh-sungguh hati kita menuntun orang-orang itu sampai akhirnya jadi bisa jualan juga. Kalau gitu berarti dari obrolan ini William menyatakan bahwa dalam berbisnis kita perlu mentor. Perlu. Oke. At your time waktu itu kamu ketemu mentor nggak? Atau ada nggak mentor yang menurut kamu dalam hidup ini kamu nggak bisa lupain? Kamu pengen ucapin terima kasih gitu? Ada sih kok. Ada. Ya, ada. Boleh tahu? Itu dia coach bisnis atau actually your father atau siapa gitu? Ya, my father. Ya, my father. Your father. Jadi memang papa itu sosok yang bagi saya sangat luar biasa. Masa kedua orang tua saya juga support dengan cara yang berbeda-beda. Papa mungkin dari sisi bisnis, mama mungkin dari sisi secara emotional support dan lain sebagainya. Tapi saya merasa sangat bersyukur ya kembali lagi di dalam satu keluarga yang bukan hanya ya lumayan, tapi juga secara values-nya dan saya juga dapat bimbingan yang banyak dari papa. Memang papa nggak pernah terjun di dalam bisnis F&B ya. Dan di dalam bisnis pertama saya itu saya banyak dilepas atau jalanin sendiri. Dan saya merasa sangat thank you ya. Itu mungkin caranya papa untuk bisa mendidik saya, caranya papa untuk bisa mentoring saya. Jadi dilepas gitu kok. Dan saya bergumul sendiri, saya belajar semua sendiri. Dan ya terus terang kalau ditanya apakah saya punya mentor bisnis di dalam industri itu ya mungkin nggak punya gitu ya. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi kamu rindu dong. Andai kata waktu boleh diulang kamu pengen nggak punya mentor bisnis? Nah itu sebetulnya yang saya rindukan. Punya mentor, punya komunitas gitu. Karena punya mentor, punya komunitas. No one understands the struggle of being an entrepreneur if you are not an entrepreneur. Wow. Nah ini nih aku rasa quote-nya akhirnya kegali nih. Boleh once again, Bill? No one understands the struggles of being an entrepreneur if you are not an entrepreneur. Even if misalnya gini kok, ya kita adalah pasangan dari entrepreneurnya, atau kita adalah orang tua atau anak dari entrepreneurnya. Ya mungkin kita bisa memahami lah ya, kita bisa menunjukkan simpati, empati kepada ya orang yang di dalam keluarga kita adalah seorang entrepreneur. Tapi tidak benar-benar bisa merasakan bebannya di dalam pundak kita itu apa sih menanggung nah itu mungkin kalau juga sendiri bisa relate gitu. Jadi bahasanya William, hanya orang yang pernah terjatuh dia bisa mengajari orang untuk bangkit kembali, setidaknya gitu ya. Betul. Iya. Yang dia praktek baru bisa. Nggak ada yang salah sih dengan motivator memberikan motivasi, it's good untuk kasih motivasi kita. Tapi kalau untuk belajar bisnis, I think harus ada satu mentor yang kamu lihat dia itu praktek. Di dalam bisnisnya dia praktek, belajar dari titik kejatuhannya dia. Karena actually gak ada ya yang mau ngasih tahu kita cara sukses kalau bukan orang tua sendiri. Betul. Is that correct, bro? Betul banget sih. Karena memang kebetulan orang tua saya juga memang mengerti bisnis ya. Jadi itu satu privilege lagi juga. Tapi tadi bagi saya satu poin yang saya ingin sampaikan juga. Kita bisa menjadi seorang mentor yang baik ya kalau memang kita sendiri juga pernah mengalami kegagalan. Karena menurut saya dari kegagalan itu kita bisa belajar lebih banyak ya daripada kalau memang kita berhasil. Justru kita harus hati-hati nih kalau memang mentor kita tuh setiap kali jalan bisnis, setiap kali berhasil. Nah, apakah nanti dia bisa handle diri dia sendiri nggak nih kalau memang tiba-tiba terjatuh? Itu kan menjadi pertanyaan juga. Jadi bagi saya kalau mentor itu harus seseorang yang memang pernah mengalami kepahitan dan juga keberhasilan juga. Ya, Ko Tommy pernah dengar ada satu quote yang bagus sih, Will. Ya. Di dalam kesuksesan kamu tidak belajar sesuatu, tetapi di dalam kegagalan kamu selain bisa belajar sesuatu, kamu juga mengenal siapa teman baikmu. Nah, itu benar banget. Itu ya kan? Iya. Ya. Nah, Will, ini sebelum kita masuk ke sesi rapid question, dan aku tuh kemarin udah dapetin sampai harus di print nih. Tuh, saya udah siapin semua pertanyaan dari episode sebelumnya yang di Bells ya. Jadi, Will, dalam perjalanan sebagai anak yang lahir di keluarga yang berkecukupan bahkan lebih, kamu pernah jalanin sebagai profesional, jalan sebagai seorang pebisnis. Pernah nggak sih, Will, dalam hidup ini kamu mempertanyakan gitu? Kayaknya maksud gini, walaupun mungkin secara keuangan sudah oke semua, tapi kayak ada satu, kalau ibarat di Bell itu dia bilang, dia pas lagi pubertas itu, dia menemukan kayak situasi yang cukup gelap gitu ya. Gue mau kemana nih?
gue mau ngapain nih, ya kan? Nah, kalau di William ada nggak dalam hidup ini? Ya kalau tadi berharapnya William kan waktu itu ada mentor jadi titik terang. Tapi actually William pernah nggak face the battle yang keadaan yang bingung gitu, nggak tahu aku harus bagaimana gitu ya? Pernah nggak? Iya, jadi tadi ya mungkin bisa lebih dibahas nanti di episode yang lebih membahas mengenai bisnis. Tapi di dalam bisnis pertama saya itu ya saya pernah ya mengalami banyak kesulitan ya. Yang pertama itu sebagai konteks saat itu saya punya satu franchise dan satu franchise itu tidak berjalan dengan baik ya karena Dimaki orang. Iya, karena pernah saya juga kena tipu ya kan, lalu juga masalah dengan komunikasi. Kena tipu, dimaki. Lalu juga karena lokasinya jauh saya juga tidak bisa koordinasi dengan baik. Itu yang pertama. Lalu kedua, ini jadi maksud saya itu bukan satu titik gelap kok, tapi satu masa gitu. Karena masa berbulan-bulan itu saya bukan gelap ya, tapi gelap gak tahu mau ngapain gitu kan. Bingung gitu, down, set, pusing gitu kan, kehilangan arah. Lalu juga saat itu core tim saya juga bermasalah. Ya, dan saya kan saat itu punya tim nggak banyak kok, hanya 5 orang. Jadi kalau memang ada masalah secara internal juga mempengaruhi kinerja dari yang lain. Dan yang ketiga, saat saya meluncing produk baru itu juga ya tidak berjalan dengan baik ya, walaupun sebetulnya sudah saya put so much effort, so much budget into it, tapi tidak berjalan dengan baik. Jadi karena masalah ini banyak yang bertubi-tubi gitu ya dalam waktu yang sangat singkat, ya saya jadi kehilangan arah. Ya seperti tadi ya, saya merasa di dalam satu gua yang dingin gitu ya. Saya merasa tidak ada light at the end of the tunnel. Saya merasa, aduh ini sepertinya satu hurdle yang tinggi sekali bagi saya, dan itu saya merasa juga gak enak gitu ya, karena ya bingung gitu ya. Iya, saya ujung-ujung jadi marah-marah kok. Ya terus terang aja saya buka di sini gitu, saya jadi marah-marah, saya jadi emotional. I hurt the people that I love. Including you hurt the people that you love. Including my In family. business bisa terjadi itu ya. Kan gini kok, di bisnis kita harus profesional. Mau gimana pun kita harus profesional. Tapi kadang-kadang karena kita saking profesional di bisnis, jadi akhirnya kita bawa luka-luka itu ke dalam keseharian kita gitu loh, ke dalam kehidupan pribadi kita. Dan itu mungkin dulu saya masih belum bisa, bukan membedakan ya, tapi saya tidak bisa mengatur emosi saya. Untuk bisnis tidak mencampuri urusan pribadi gitu ya. Itu bagi saya sangat sulit itu, apalagi mungkin masih muda gitu ya, pertama kali juga. Ya begitulah ya. Nggak ada yang salah sih menurut Koko. Itu proses yang harus kita lewati sih. I also face the battle seperti itu sih. Jadi ada arogansi kita, sukses kita merasa kayaknya gue bisa decision maker. Kalau gagal gue merasa gue sendirian. Itu wajar banget sih. Oke, lalu titik terangnya saat itu yang membuat kamu gue coba lagi lah, gue bangkit lagi. Bahkan sekarang William mau coba untuk MMC. Ini apa yang mendasari? Ya, titik terang itu datang dari titik gelap saya. Ya, yaitu di mana saya merasakan tuh kesulitannya, kepahitannya, ya loneliness-nya menjadi seorang entrepreneur kalau semuanya sendiri. Ya makanya jadi saat ini saya sedang mengembangkan satu komunitas juga, komunitas bisnis bagi Gen Z yang namanya Action Club itu. Di mana ya you can learn and earn, ya learn and earn at the same time. Jadi saya berangkat dari kegagalan itu, berangkat dari titik gelap itu, akhirnya saya menemukan titik terang dengan cara ya saya bangun satu komunitas kok. Dan saya dengan cara ya saya menjalankan bisnis dengan cara yang lebih fleksibel, dengan cara yang lebih ya adaptif ya dibandingkan dengan dulu. Gitu. Menurut Koko sebenarnya kamu nggak cuma bangun komunitas sih. Menurut Koko itu komunitas itu adalah tempat kita belajar juga, belajar beradaptasi kan dengan Gen Z ya, khususnya. Nah, dari hasil belajar itu, saya sekarang dapat nih pertanyaan dari para Gen Z nih untuk kamu nih. Boleh. Iya. Coba ya Will, kalau menurut kamu sekarang pilih jadi profesional atau jadi pengusaha? Pengusaha. Oh ya? Ya. Oke. Kemudian, kamu pilih Android atau Apple sistem? iOS? Of course, Apple kok. Apple fanboy ya. Apa yang bikin kamu bisa tertarik untuk loyal pada merek tersebut ataupun sistem tersebut? Ya menurut saya Steve Jobs is a very good example ya of how leaders should act gitu kan, dan secara inovasi dia berani think different. Itu kan slogan yang mereka juga. Jadi saya merasa relate lah dengan brandnya gitu kok. Hopefully nanti MMC seperti itu ya. Amin. Lalu kemudian dalam perjalanan bisnis lebih banyak dibantu orang tua atau lebih banyak dibantu lingkungan dalam artian teman atau komunitas? Orang tua. Kalau hari ini kalau menjalankan bisnis nih, kamu akan lebih pilih
bertemu dengan user atau nggak ketemu sama user? Artinya jadi main behind the gun gitu. That's so easy kok. Bertemu dengan user. Oh, kamu nggak pengen ketemu sama user? Iya, nggak takut kepala sakit gitu dia enggak user? Justru saya udah terbiasa dan bagi saya itu satu challenge. Oke. Apa kuncinya untuk bisa bertahan menghadapi situasi sekarang yang serba nggak bisa pasti ya? Dengar-dengar kan ada war segala macam isu macam-macam lah. Ya. Menurut William, kalau dari pengalaman William, apa yang bisa bikin orang itu tetap bisa bertahan melewati semua ini? Try to be grateful, yang menurut saya. Jadi itu yang bisa membuat kita bertahan. Karena kalau kita lihat nih, kemarin kita lihat banjir bandang di US, di Indonesia, di mana-mana, di China, waduh luar biasa. Lalu juga banyak orang kalau kita lihat ya, kalau kita lagi nyetir di mobil, kita bisa lihat di kiri kanan kita banyak orang yang mungkin hidupnya jauh lebih sederhana daripada kita, ya. Dan dari situ kita bisa merasa grateful for the life that we have. Ya, at the same time kita juga jadi ada perasaan humannya. Nah, kita jadi mau bantu mereka. Contohnya tadi saya saat lagi mau datang ke sini, saya melihat ada tukang gerobak yang bawa gerobak sampah gitu ya di pinggir di jalan jalan raya. Dan memang jalannya lambat, tapi saya rasa aduh kasihan sekali bapak ini. Saya lihat dia nggak pakai sepatu sama sekali dan saya merasa aduh kasihan. Tapi at the same time yang saya juga merasa grateful for what we have. Jadi bagaimana cara kita bisa merasa bertahan? Bagaimana kita bisa bertahan di dalam situasi ekonomi, situasi politik yang begitu sulit, ya dengan cara ya kita harus merasa grateful dengan apa yang sudah ada di depan kita. Senada ya dengan episodenya Bel kemarin ya. Iya. Ya, oke. Seperti apa? Teman-teman harus nonton dulu. Ini ada pertanyaan yang menarik nih, Will. Seksi atau elegan? Ayo, jujur. Seksi atau elegan? Elegan. Elegan. Oke. Menurut kamu, apakah MMC itu elegan? Seberapa elegan daripada sistem ini? Jadi maksudnya gini, kalau orang kan jalanin MLM kan kata Genset malu. Ya. Tapi MMC ini menurut kamu elegan. Nah, kenapa? Karena di dalam MMC ini kita tuh beda sekali ya dengan sistem yang sebelum-sebelumnya. Jadi di dalam MMC ini bebas orang mau bisa melakukan, jadi afiliator, bisa jadi afiliator, orang mau jalanin bisnis secara online, secara profesional. Jadi kita tidak memaksakan, kita tidak menuntut apa-apa. Ya memang kita sudah memiliki produk-produk yang berkualitas begitu kan. It depends on you. You want to do the business affiliator via affiliator marketing, via live streaming, via business to business, it's all up to you. Seorang dokter, seorang influencer pun bisa. Yang penting kan selain jasa ada produknya gitu ya. Iya, betul. Nah, berkaitan dengan itu, menurut William, apakah affiliate marketing ini bisa jadi strategi yang terus relevan atau cuma tren sesaat? Nah ini pertanyaan yang baik nih, karena kan zaman sekarang apalagi AI itu tambah lama tambah canggih gitu ya. Saya sering kali udah nggak bisa bedain tuh kalau ini gambar editan tuh editan dari orang saya atau memang dari AI gitu kan. Dan ChatGPT juga tambah lama tambah luar biasa. Tapi menurut saya ini yang namanya affiliate marketing itu akan selalu dibutuhkan dan tidak akan lenyap begitu saja. Karena yang namanya promosi, affiliate marketing is all about promotion gitu ya. Kan banyak di luar sana yang sekarang sudah berhasil, termasuk orang-orang yang sudah menjadi afiliator CNN juga banyak yang sudah ya berhasil beli kendaraan dan lain sebagainya juga. Menurut saya promosi itu akan selalu dibutuhkan. Karena mau sampai kapanpun barang, jasa itu akan selalu ada, dan barang sama jasa kalau tidak dipromosikan gimana bisa sampai kepada konsumennya, gitu kan. Jadi mau bagaimanapun yang namanya promosi itu diperlukan ya. Dan salah satu cara yang menurut saya paling gampang, paling mudah, paling menarik itu adalah dan paling seksi lah bisa dibilang itu adalah affiliate marketing. Terlihat elegan tapi seksi. Nah Will, di episode khusus kali ini sebagai seorang pengusaha dan kamu punya satu power, izinkan Kotomi bertanya. Barangkali di antara pemirsa kali ini bukan tentang hadiah dari Sianai kalau komen gitu ya. Tapi mungkin di antara kalian yang lagi berada dalam kegelapan, artinya kena PHK, mau ngelamar kerja, belum tahu, udah coba tapi nggak dapet. Kalau William sendiri, ada nggak sih di perusahaan William lagi dibuka lowongan kerja gitu? William lagi mencari orang-orang yang seperti apa? Ada nggak dibuka? Ini personal pertanyaan khusus nih. Gak usah di perusahaan saya kok, di tim saya juga lagi cari lowongan kok. Boleh tahu. Jadi ini bisa jadi, kita pengen ada satu kontribusi nyata, teman-teman boleh ngajuin lamaran. Apa?
Dibukanya apa aja? Jadi memang kita di sini kita butuh orang-orang yang memang kreatif ya, orang-orang Kreatif. di tim kreatif. Jadi yang Oke. memang mampu untuk membuat konten ya Oke, dan berarti dia harus ada pengalaman atau dia minimal harus apa gitu, ada nggak minimal? ya sebaiknya ada pengalaman ya dalam Sebaiknya membuat ada konten pengalaman. ya, Oke, dan terus? up to date lah dengan tren-tren yang terbaru Sekarang, ya. oke. Dan juga tentunya punya Requirement hati edukasi? ya S1 Oke. S1 oke. S1 oke gitu enggak Masih terbuka ya kesempatan seperti ini ya? masih terbuka kok. Dan ada nggak yang spesifik yang kalau lu punya ini, lu datang deh. Di sini CNI akan dikasih kesempatan kerja. Apa itu? Satu hal aja. Carinya apa nih? Gitu. Yang kemungkinan, maksudnya gini, biasalah ya orang kalau namanya lamar kerja kan selalu ngasih proposal, selalu kasih ini kan, CV gitu ya. Tapi ini akan jadi poin plus kalau punya gitu. Teman-teman boleh nih pakai kolom komennya komen nih kalau kalian punya apa itu? Chance-nya gitu untuk lebih bisa diterima. Ya, gitu. yang menurut saya orangnya Video editor. Enggak dong. nggak sih lebih ke arah soft skill karena menurut saya kalau Soft skill. kalau hard skill itu kan bisa diajar, bisa dipelajari gitu kan. Jadi soft skill yang memang kalau saya pribadi cari adalah orang-orang yang memang niat bekerja dan niat capek. Niat capek-capek. Ya, Tapi kalau tamatannya, apakah harus S1 atau SMA udah boleh gitu? ya S1. Harus satu. Ya memang Harus karena satu. ya dengan role yang Standarisasi dicari ya itu perusahaan perlu ya. tetap perlu ada Oke. requirement tertentu ya Oke, gitu. berarti buat teman-teman, terutama yang tamatan S1, ini mungkin saat ini bukan akhir dari segalanya. Titik gelap kamu akan segera ketemu dengan titik terang. Ko William sudah buka sebuah lowongan kerja gitu ya. Soalnya Koko dengar banyak banget Will Banyak. yang kena PHK. Dan sebenarnya mungkin William hanya bisa nolong beberapa ya, nggak bisa nolong banyak. Kalau William mau nolong banyak, nah teman-teman mesti dengerin nih. 5 step menurut saya sebagai penghujung nih. MMC ini menurut Koko, bahkan Kotomi termasuk salah satu yang mendukung konsepnya William ini. Dari awal sejak William ketemu saya bilang, Will, saya akan dukung kamu. Karena menurut Koko gini, mau kamu posisi bangkrut pun, pengusaha, mau kamu habis kena dipecat pun, kamu punya kesempatan di MMC ini. Tanpa harus tadi, minimal S1, enggak. Seorang influencer bisa. Yang penting orangnya mau mulai. Ya. Nah, 5 step Will. Hari ini, kalau seorang William di posisi titik zero, Yes. you nggak punya privilege orang tua, Ya. you nggak punya kerjaan, tapi you punya kesempatan untuk memulai, diberikan kesempatan untuk memulai karir di MMC. 5 langkah pertama, apa yang William akan lakukan? Ayo. Karena konsep ini dari kamu, maka 5 langkah ini aku mesti dapetin. Buat teman-teman semua, dengerin baik-baik nih. Ya. 5 step supaya kamu bisa bangkit atau minimal kamu punya penghasilan. Yang pertama kita harus perbaiki mindset kita dulu. Mindsetnya dulu. Ya, jadi mindset itu berarti ya kita harus memang niat untuk bekerja, niat untuk cari informasi, belajar banyak dari sosial media, dari YouTube lah, dari ChatGPT yang ada. Jadi intinya kita harus memperbaiki mindset kita dulu, Termasuk nonton konten ini kan? termasuk Oke. nonton konten ini. Ya. Yang kedua ya kita perlu upgrade skill kita. How? Upgrade skill kita ya melalui praktek kok. Praktek. Karena kalau misalnya kita tadi ya kita sudah memperbaiki mindset, kita sudah belajar, tapi kita tidak praktek, ya itu cuman baru sekedar teori aja, belum kita praktekkan. Jadi nggak bisa cuma nonton Bell, nonton William, sharing ilmunya kalau tidak dipraktekin. Ya. Nah, MMC ini kesempatan ya, Betul. untuk bisa praktekin gitu ya, Yes. how to-nya gitu ya. Yes. 3. Yang ketiga ya kita harus buka network kita. Bukan network kita. Yes. Introvert, Will. Nggak punya temen, Will. Kok network di luar sana itu nggak harus kita ketemuan sama orang. Zaman sekarang, ya saya kasih tahu nih teman-teman ya, zaman sekarang yang namanya komunitas itu pasti akan ada. Kita as a human being, ya itu nggak mungkin kita mau shut everyone out, itu nggak mungkin. Karena kenapa? Humans itu diciptakan sebagai social beings, ya, dan kita memang butuh yang namanya human connection itu. Iya. Tanpa kita sadari gitu ya, kita Iya. juga butuh. Tapi kalau memang kita introvert, ya kita Iya. sukanya di rumah, Iya. ya sukanya gaming gitu ya. Iya. Gimana caranya? Ada yang namanya Discord.
Ada yang namanya X atau sebelumnya Twitter gitu ya. Ada Yeah. yang namanya Facebook Community dan ada yang namanya Telegram dan lain Banyak sebagainya. hal, Jadi yeah. ada banyak komunitas yang memang kita bisa masuki gitu ya. Okay. Nggak harus kita ketemuan secara Okay. real, tapi juga bisa kita jalin hubungan dengan orang-orang lain melalui cara online juga. Mindset, praktek, networking, ketemu orang. Ya, Oke, ini yang harus dilakukan. ya. Next, yang keempat. Ya menurut saya kita juga harus Bayar harga nggak sih, Will? Harus selalu kan, untuk sebuah kesuksesan benar. ada harga yang harus dibayarkan kan, Will? Betul. Kita harus tahu yang namanya resiko itu kok. Iya. Jadi maksud saya adalah ya dengan kita tiga itu kita juga tetap harus berani untuk gagal juga ya. Iya, ini kan bagian dari tiga ini. Betul. Kan kerja keras ya kan? Betul. Tiba waktunya kan harus kerja cerdas. Dan kerja cerdas ini kan memang kita mau pinter aja sekolah, bayar uang sekolah kan? Yes. Jadi nggak boleh skeptis kan? Kalau misalnya datang ke seminar atau ke event, harus bayar sesuatu. Kok William ini masa kayak gini aja bayar gitu. Memang harus ada yang kita bayar kan? Betul. Ujung-ujungnya apapun yang kita ambil itu resiko. Iya. Mau itu resiko berbentuk uang Iya. ataupun waktu kita. Waktu Iya. kita juga berharga loh kok. Iya. Bahkan bisa dikatakan lebih berharga daripada uang kita. Iya. Jadi apapun hal yang kita geluti itu Iya. pasti harus ada harga yang kita bayar. Oke. Nah, jadi mungkin Kotomi melengkapi ya. Iya. Teman-teman kalau bilang, oh Kotomi, berarti Kotomi ngajarin kita untuk masuk ke instrumen dong. Kita bayar, semakin bayar besar nanti bisa dapetin cuan besar gitu. Bukan ya, ini Ya, aku mesti klarifikasi. Kamu bayar sesuai kemampuan kamu. Kalau bisa 1/10 dari penghasilan kamu yang kamu udah dapetin dari 3 proses Ya. kerja keras itu, 1/10-nya kamu bayar untuk ya bisa kalau baru dapat 50.000 sebulan, ya udah belajar aja di YouTube Ya. dulu. Ya kan ada konten-konten yang murah ya, Ya. kita subscribe dan sebagainya. Tapi kalau udah mulai punya 1 juta gitu ya, mungkin bisa masuk dalam ya banyak ya media sekarang Kotomi, salah satunya kalau dari tadi teman-teman nonton di sini iklannya ada MMC, mungkin cuman berapa ratus ribu kamu sudah punya punya komunitas. Yes. 2, mindsetnya dibenerin. Yes. 3, kamu bisa praktek. Yes. Ada mentornya. Yap. Nah, menurut Kotomi, kalau sekarang teman-teman sudah punya 4 langkah ini, yang terakhir, ini walaupun kelihatannya kecil tapi penting banget. Apa tuh kok? Kalau dari William dulu nih, Kalau dari saya simple, konsisten. sama Will. Oh gitu Baru ya? aku mau ngomong. Karena percuma kita ngajarin kamu, kita kasih kesempatan kalau kamunya nggak konsisten bersama-sama kita. Betul. Hubungan ini bisa ada karena kita kan konsisten kan. Betul. Mau ada bisnis nggak ada bisnis kita komunikasi. Yes. Nah, konsisten dari komunikasi ini penting. Ya. Jadi jangan masuk dengan mental mindset, siapalah gua, remahan rengginang dan sebagainya, itu ilangin aja. Kita selalu terima kamu kok. Dan thank you, Will. Sangat berarti kamu sebagai satu sosok yang menggaungkan tentang MMC ini, bukan hanya tentang teori ataupun sebuah slogan saja. Tapi hari ini, thank you, sudah 5 step ini yang bisa teman-teman praktekkan. Seringkali kan orang nonton acara ini, oke lah, bagus lah gitu ya. Tapi apa yang harus kita lakukan kan? Ya. Bahkan William juga membuka kesempatan untuk lowongan kerja tadi. Yes. Buat teman-teman yang tertarik, silakan kalian mungkin bisa di kolom komen cantumkan gitu ya. Nanti mungkin admin akan mengarahkan kalian kesempatan yang ada. Karena tim pun katanya lagi butuh. Oke, penutup Will, ada yang mau disampaikan lagi buat teman-teman? Ya, kalau kita bicara mengenai bisnis, ya, bisnis itu ada kemungkinan untuk gagal. Ya, itu resiko itu pasti akan ada. Tapi kegagalan itu seperti mantan kok. Ya, jadi nyakitin, tapi bisa buat kita jadi belajar. Jadi jangan takut untuk kita memulai, jangan takut untuk kita gagal, karena dari kegagalan itu kita one step closer to being successful. Oke. Gitu. Wow, keren banget. Thank you, Will. Thank you, Ko. And teman-teman, sampai juga kita di penghujung acara. Kotomi yakin hari ini teman-teman banyak dapat insight dari William. Bukan hanya sekedar sebuah slogan tentang MMC, tapi tentang visi yang akan dibawa dalam perusahaan CNI maupun dalam kehidupan Anda. Buat kalian yang tertarik untuk komunikasi lebih lanjut dengan Ko William, kalian bisa chat di kolom komen, nanti admin akan mengarahkan. Terima kasih buat kebersamaannya, kita akan ketemu di Titik Terang episode berikutnya.